Shalom dan selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sukacita dan senang boleh mengalami perjumpaan dengan kita semua, meskipun secara virtual dalam persekutuan sehati dalam doa pada malam hari ini bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Kita akan menyatakan pujian kita, syukur kita, dan pengharapan kita kepada Tuhan, seraya memohon tuntunan di dalam firman yang menjadi bahagian kita pada malam hari ini. Mari saudara-saudaraku yang kekasih, dengan segala kerendahan hati kita ada di hadapan Tuhan, menaikkan pujian dan penyembahan kita. Berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Tuhan, tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 4b hingga ayatnya yang ke-15. Mari kita berdoa untuk memahami dan merenungkan firman-Nya. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami bersyukur bahwa melalui persekutuan sehati dalam doa pada malam hari ini, kami akan mendengar, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, serta memberitakannya. Kami mohon ya Roh Kudus, penyertaan-Mu, bimbingan-Mu, dan kekuatan yang daripada-Mu. Berikan hikmat, kebijaksanaan bagi kami, pengertian akan kebenaran firman-Mu ini. Firman-Mu memperlengkapi kami, membaharui kami, menguatkan kami sebagai anak-anak-Mu. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami, dan berfirmanlah, kami telah sedia mendengar. Dalam nama Yesus Kristus firman hidup itu, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, pembacaan kita pada hari ini terambil dari Yohanes 16 ayat yang ke-4b sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Pekerjaan penghibur. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi?
Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Percayalah, kita tidak pernah sendiri. Percayalah, kita tidak pernah sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, itu tema kita dalam merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Kesendirian mungkin tidak diinginkan atau dikehendaki dalam kehidupan kita. Kita ingin mengalami suasana di mana kita boleh bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita kenal, keluarga atau sahabat kita. Namun juga banyak hal yang terkadang membuat kita sendiri. Apakah kegelisahan dan kegalauan, ataukah pergumulan-pergumulan, atau tekanan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu hal itu tidak mengenakkan kita. Kita berusaha untuk mencari penghiburan agar kita bisa menghibur diri kita dan dijauhkan dari perasaan galau atau kegundahan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu murid-murid menjadi terkejut ketika Yesus menyampaikan satu hal bagi mereka, yakni bagaimana kenyataan yang mereka akan hadapi karena mereka adalah murid-murid Tuhan. Mereka adalah anak-anak Tuhan. Dikatakan yang menjadi latar belakang pembacaan kita pada malam hari ini, bahwa dunia membenci mereka, dunia mengucilkan mereka. Mereka menjadi orang yang sendiri di tengah-tengah keramaian hiruk pikuknya dunia ini. Belum lagi saudara-saudaraku yang kekasih, Yesus juga menyampaikan satu pernyataan di mana bahwa dia akan meninggalkan murid-muridnya. Tentu sebuah hal yang mengejutkan murid-murid. Bagaimana menghadapi kenyataan dunia yang membenci mereka, yang mengucilkan mereka, yang menolak mereka. Dan pada saat yang sama, mereka diperhadapkan kepada kenyataan bahwa Tuhan mereka, guru mereka akan meninggalkan mereka. Apa yang harus mereka lakukan dalam menghadapi semua keadaan-keadaan ini? Mereka bagaikan anak ayam kehilangan induknya. Tentu ini merupakan sebuah kegelisahan yang mendalam, rasa sedih dan galau yang dialami oleh murid-murid. Namun Tuhan Yesus tidak berhenti di situ. Ada satu pernyataan yang menjadi penghiburan bagi murid-murid, bahwa meskipun Yesus akan meninggalkan mereka, ada pribadi, yakni Roh Kudus yang maha hadir dalam hidup dan kehidupan mereka. Roh Kudus tidak mereka lihat, tidak mereka bisa rasakan, tapi dia pribadi yang selalu hadir dalam hidup dan kehidupan murid-murid. Roh Kudus juga disebut sebagai roh penghibur, roh yang menuntun kepada kebenaran, roh yang memberikan kekuatan. Itu berarti saudara-saudara yang kekasih bahwa meskipun Yesus meninggalkan mereka, atau bahkan dunia ini mengucilkan, menolak dan membenci murid-murid, roh penghibur, Roh Kudus, roh yang menguatkan itu akan selalu menyertai, menuntun dan memberikan kekuatan kepada murid-murid untuk tetap kuat dan bertahan dan menyatakan apa yang menjadi kehendak Yesus bagi dunia ini di mana mereka berada.
Itu berarti saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus juga memberikan jaminan penyertaan kepada murid-muridnya bahwa mereka akan selalu mengalami pemeliharaan dan tuntunan daripada Tuhan sendiri. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi kita pernah mungkin mengalami kesendirian karena dilatar belakangi oleh banyak hal dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Mari kita meyakini bahwa ada Roh Kudus yang hadir dalam hidup dan kehidupan kita. Dia bahagian dari Bapa, dia bahagian daripada Anak. Namun satu pribadi yang hadir, menghibur, menuntun, dan memberikan kekuatan bagi kita sebagai orang yang percaya. Oleh karena itulah, meskipun kita diperhadapkan oleh berbagai hal yang namanya kegundahan dan kegelisahan dalam kehidupan kita, oleh berbagai faktor-faktor yang melemahkan fisik dan yang menantang iman percaya kita, bahkan kalaupun seperti yang dikatakan Yesus, kita diperhadapkan kepada kenyataan bahwa dunia membenci kita, orang membenci kita karena iman yang ada pada kita, maka percayalah, penghiburan yang sejati ada datang dari Tuhan. Kita tidak akan sendiri dalam menghadapi kenyataan-kenyataan itu. Bahwa Yesus peduli terhadap realitas yang pahit sekalipun dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Karena itulah ketika ia mati di atas kayu salib, sebelum ia mati ia menyatakan sudah selesai. Bahwa rancangan kasih Allah dalam penebusan bagi manusia yang berdosa telah diselesaikan oleh Kristus di atas kayu salib. Penebusannya menjadi jaminan bagi kita sebagai orang yang percaya bahwa realitas dan kenyataan apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini ada dalam tuntunan, ada dalam kuasa, ada dalam kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu mari terus bermohon dan berdoa. Ya Roh Kudus, hadirlah dalam kehidupanku, hadirlah dalam kehidupan keluargaku, hadirlah di tengah-tengah berbagai perjuanganku, bahkan di tengah-tengah kelemahan dan pergumulan-pergumulan yang aku hadapi. Aku tidak kuat untuk menghadapi kenyataan ini. Aku sendiri ya Tuhan, tetapi aku percaya dengan kasih-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan ini. Dan aku percaya Roh Kudus menuntun dan memberikan kekuatan serta penghiburan, sehingga aku tetap bertahan dan kuat dalam menjalani kehidupan ini. Kuat di dalam menyatakan bahwa kita mau dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar sukacita di tengah-tengah kehidupan di mana kita berada. Saudara-saudara yang kekasih, esok kita akan memasuki satu perayaan, satu peristiwa yang bersejarah dalam kehidupan kita, khususnya sebagai orang yang percaya, bagaimana Yesus terangkat ke sorga. Mari kita mempersiapkan diri untuk bersama-sama memasuki dan menghayati itu. Bahwa Yesus naik ke sorga, satu hal yang dinyatakan, menyediakan tempat bagi kita. Luar biasa. Ia menyediakan tempat, ia menyediakan dan menghadirkan kehidupan yang kekal bagi kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Karena itu jangan patah hati. Jangan dikuasai dengan kekhawatiran, jangan mau dikuasai oleh kegelisahan atau kegundahan dengan berbagai faktor yang melatar belakanginya. Karena kita percaya Roh Kudus yang hadir dan menyertai kita berkuasa untuk memulihkan, menyembuhkan, dan memberikan semangat bagi kita untuk terus berjuang dalam menjalani kehidupan setiap hari. Terpujilah Kristus, Tuhan kita. Amin firman Tuhan. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu.
Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Mari kita menaikkan doa syukur kita. Kami bersyukur ya Tuhan, kebenaran firman-Mu telah menjadi bagian kami. Banyak hal yang membuat kami gelisah dan gundah. Kami merasa sendiri dalam berjuang, dalam menghadapi hal-hal yang menggelisahkan, bahkan mungkin mengkhawatirkan kami Tuhan. Dan kami tidak berdaya. Kami pegang teguh firman-Mu pada malam hari ini. Kami meyakininya ya Tuhan, bahwa Engkau menjanjikan dan menyatakan penghiburan di dalam Roh-Mu yang kudus. Engkau menuntun kami untuk semakin dapat memahami kebenaran yang sejati itu, yang hanya ada di dalam Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa kami diberikan kekuatan untuk tetap menyatakan pengharapan dan keyakinan kami dalam hidup dan kehidupan ini. Tidak ada sesuatu pun dalam dunia ini yang dapat mengalahkan iman yang ada pada kami. Karena iman yang ada pada kami adalah iman di dalam Yesus Kristus, yang satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mohon penyertaan dan pimpinan-Mu ya Roh Kudus dalam kehidupan kami. Kami undang Engkau ya Tuhan dalam diri kami, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan dan usaha kami, dalam berbagai pergumulan-pergumulan kami, termasuk di dalamnya kelemahan dan sakit penyakit yang kami alami dalam kehidupan kami. Berjuang untuk kebutuhan-kebutuhan hidup kami di tengah-tengah masa sulit oleh karena pandemik ini ya Tuhan. Tuhan kasihani kami. Kami yakin dan percaya Engkau mempercukupkan kehidupan kami anak-anak-Mu dengan berkat-berkat-Mu untuk kami pakai dalam kehidupan ini. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh dan sakit, baik yang ada di rumah, terlebih yang ada di rumah sakit, kami mohon lawatan kasih Tuhan senantiasa menganugerahkan iman dan pengharapan serta kesembuhan. Begitupun bagi orang tua kami para lansia, dalam menjalani usia indah kehidupan, dalam segala keterbatasan dan kelemahan yang terkadang menghampiri mereka, Tuhan kami mohon pertolongan-Mu, kami mohon kekuatan penghiburan dan pemulihan bagi mereka semua. Berkati pula ya Tuhan sidang jemaat-Mu dalam berbagai aktivitas mereka setiap hari. Kami menghadapi pergumulan bersama tentang pandemik ini Tuhan dengan berbagai varian. Tuhan lindungilah kami anak-anak-Mu, tutup bungkus kami Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan, sehingga kami terhindarkan, kami dikuatkan dalam menjalani hidup dan kehidupan kami karena kasih Tuhan. Berkati kami semua pada malam hari ini Tuhan, jikalau kami akan membaringkan tubuh kami melalui malam ini. Segala kelemahan dan keletihan yang ada pada kami, pulihkanlah, anugerahkan semangat yang baru. Terpujilah Engkau ya Allah ya Tuhan kami. Ampunilah kami dari segala salah dan dosa kami. Kami datang di dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Tuhan, pencipta, pemelihara, dan penyelamat, yang oleh karena kasih-Nya kita mendapatkan tuntunan melalui kebenaran firman-Nya. Tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih. Salam sehat bagi kita semua. Shalom dan Bongimelo.